Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa sadaqal qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ta'azzana lakum rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan kita yang kita mulai dari alam ruh ke alam rahim, kemudian berpindah ke alam dunia sampai saat ini, ternyata semua waktu yang Allah berikan kepada kita, mulai dari alam ruh itu sampai ke alam rahim, sampai saat ini kita hidup di alam dunia ini, tidak pernah ternyata sedikit pun kurang dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun, tanpa terkecuali. Maka dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sadar atau tidak, nikmat itu sesungguhnya telah kita rasakan, telah kita gunakan, telah kita pakai, sehingga kita ada di alam dunia ini sampai saat ini. Nikmat itu ada dua. Yang pertama, nikmat yang bersesuaian dengan apa yang kita minta. Yang kedua, nikmat yang tidak pernah kita pinta sama sekali. Nikmat yang bersesuaian dengan yang kita pinta, misalnya kita bekerja, kemudian dengan pekerjaan kita di akhir bulan kita dapat gaji 10.000. Maka 10.000 tadi adalah nikmat Allah yang bersesuaian dengan apa yang kita inginkan. Ada nikmat Allah yang tidak kita pinta, tapi Allah berikan kepada kita terus menerus. Salah satu contoh misalnya yang gampang contoh untuk dicontohkan dan gampang dilupakan. Kedua, masuknya nafas dalam hidung kita. Siapa yang pernah minta dengan Allah? Ya Allah, saat mau tidur misalnya, ya Allah, mudah-mudahan besok pagi ya Allah aku bisa nafas lagi. Gak ada. Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Dengan segitu banyak nikmat yang Allah berikan, bahkan kata Rasulullah, seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah, pasti engkau tidak mampu menghitungnya. Andai kata ranting yang ada di atas bumi dijadikan pena, air yang di lautan dijadikan tinta untuk menulis satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada satu orang hamba saja, tidak akan selesai untuk menulis itu. Dengan segitu banyak nikmat yang Allah berikan, maka Allah berikan satu kewajiban kepada kita. Apa dia? La in syakartum la azidannakum. Kita suruh terima kasih kepada Allah. Nah, ini yang ingin saya bahas malam ini. Konsep syukur yang sesungguhnya itu seperti apa? Dulu saya pernah bahas tentang bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Kalau itu urusannya langsung dengan Allah, maka terima kasih dengan Allah.
Tapi kalau ada urusan dengan sesama manusia, maka apa kata Allah? Aku tidak akan pernah menerima terima kasih atau syukur seseorang hamba yang berkaitan dengan hamba yang lain sebelum dia berterima kasih kepada hamba itu. Dalam konsep ilmu tauhid, Allah tidak pernah menerima syukur seseorang sebelum berterima kasih kepada tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita diberi oleh orang lain, dikasih teman, dikasih apa, pasti yang pertama kita terima kasih kepada orang yang menjadi wasilah, orang yang menjadi perantara nikmat Allah sampai kepada kita. Baru setelah itu terima kasih dengan Allah. Jadi terima kasih dulu dengan tajalli. Terima kasih dulu dengan orang yang memberikan sesuatu, yang sesuatu itu hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah saya bahas panjang lebar kemarin. Yang ini saya sampaikan pada malam hari ini adalah konsep bagaimana ayat Quran itu bisa sampai kita meraih ayat Quran, meraih janji Allah. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau terima kasih kepadaku, kata Allah, aku tambah. Nah, kita mencari konsep supaya syukur kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan bentuk syukur kita kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Apakah kemudian kita selama ini tidak terima kasih? Sudah, kita terima kasih dengan Allah. Tapi apakah kemudian ayat tadi la in syakartum la azidannakum, apakah kita mampu meraih la azidannakumnya? Mungkin terima kasihnya sudah kita lakukan. Yang harus menjadi pertanyaan di dalam diri kita masing-masing, kok dengan saya terima kasih kepada Allah selama ini Allah tidak nambah nikmat itu, sementara Allah janji. Allah janji, yang janji Allah, bukan saya, bukan Mas Lili, yang manusia, Mas Alul Khatab Wanisian, bisa lupa, bisa bohong, bisa macam-macam. Tapi Allah Maha Suci, Allah itu pasti menepati janji. Kok selama ini kita syukur kok nggak ditambah-tambah Allah? Padahal kita merasa sudah syukur. Ternyata untuk mendapatkan, untuk meraih la azidannakum, konsep syukur itu punya 3 pondasi besar yang harus dilakukan. 3 ini tidak ada orang belum dikatakan syukur. 1, saat dia menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib hukumnya orang tadi sobat. Sabar menerima nikmat dari Allah. Karena nikmat dari Allah itu hakikatnya adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, baik nafsu kita senang atau tidak, itu nikmat Allah. Maka orang yang mampu berlaku syukur untuk meraih predikat la azidannakum adalah orang yang saat menerima nikmat dari Allah dia sabar. Sabar dia terima, menerima nikmat dari Allah, karena dia yakin apapun itu adalah pemberian Allah yang harus kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Mampu tidak? Mungkin. Kalau segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita bersesuaian dan disenangi oleh nafsu, kita gampang sabar. Yang agak berat, Allah berikan sesuatu, nafsu kita nggak senang, nah itu yang susah sabar.
Nafsu kita nggak sana. Contoh kecil misalnya, hari panas, panas. Enaknya hari panas minum apa? Minum es. Kita minum es, beli di warung. Pulang, badan kita meriang, batuk. Pertanyaan pertama, yang kita minum tadi nikmat apa bukan? Nikmat Allah. Meriangnya badan kita, batuknya kita itu datang dari Allah. Apakah kemudian itu juga nikmat dari Allah? Ya. Bisakah dalam kondisi itu kita sabar dengan meriangnya badan kita, dengan batuknya kita? Sabar kita menerima nikmat Allah. Kenapa bisa harus sabar menerima nikmat dari Allah? Karena yakin itu pemberian yang terbaik untuk kondisi tubuh kita saat itu menurut Allah. Kondisi terbaik kita menurut Allah. Sehingga orang yang sabar dalam menerima nikmat dari Allah, apapun yang dia terima, hatinya, sekali lagi, hatinya berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Satu. Konsep syukur untuk mendapatkan la azidannakum yang kedua, selain sabar, adalah qanaah. Makna qanaah adalah senang menerima apapun, berapapun yang diberikan Allah. Contoh kecil, nggak usah yang susah-susah. Contoh gampang. Pak Samsul bikin kolam. Ini sifat qanaah. Kita bikin kolam, masukkan bibit 10.000. Di antara kita yang hadir tidak ada satu orang pun yang berani jamin bahwa nanti panen jumlahnya 10.000. Bisa kurang, bisa lebih. Pak, lebih nggak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pak, secara matematika kita pasti kurang. Kalau masukkan 10.000, paling-paling nanti panennya karena mati, karena macam-macam 9.000. Itu hitungan kita. Tidak dengan hitungan Allah. Maka saat kita menabur sesuatu, menanam sesuatu, apapun hasilnya, kita terima dengan lapang dada. Menerima dalam artian merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Kita usaha masukkan 10.000. Dikasih Allah 6.000. Kita merasa senang, merasa puas dengan 6.000 tadi. Kenapa? Karena kita punya keyakinan di dalam hati bahwa 6.000 inilah yang terbaik menurut Allah untuk saya. Merasa cukup. Sabar, qanaah. Yang ketiga,
supaya syukur kita mendapatkan la'azidannakum, maka yang ketiga harus di dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala kita harus ridho, senang. Tak contohin, kita jalan di pinggir jalan, kita di jalan di pinggir jalan di depan saya, ketemu teman, dikasih uang 100.000, kasih uang 100.000. 10 menit berikutnya lewat Pak Prabowo, presiden kita, ngasih kita duit 10.000, 100.000, jumlahnya sama. Kira-kira menurut kita senang mana? Senang yang 100.000 dikasih teman, atau yang 100.000 dikasih Presiden Republik Indonesia? Pasti semua kita merasa senang diberi Pak Presiden, padahal uangnya sama. Artinya, kalau orang yang ridho di dalam menerima nikmat Allah bukan memandang apa yang dia terima, tetapi yang dia pandang siapa yang memberi. Kita dapat apa namanya, misalnya kita kerja dapat hasil 10 juta dari pekerjaan kita dapat hasil 10 juta. Kalau kemudian cara pandang kita bahwa 10 juta ini adalah pemberian Allah, pasti senang. Pasti senang. Hati kita senang. Senang itulah di dalam ilmu, di dalam agama namanya ridho. Senang kita nerima, dan ini kita anggap cukup. Oh, ini sudah cukup, inilah yang cukup untuk saya menurut Allah. Qanaah kita, sabar kita kemudian dalam menerima segala sesuatu. Orang yang memiliki 3 sifat itu baru bisa dikatakan syukur. Baru dia benar-benar mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang syukurnya dengan dilandasi dengan sabar, qanaah, dan ridho, akan mendapatkan la'adi dan takut. Jadi kalau kita pengen dapat meraih janji Allah, usahakan 3 hal itu yang harus kita latih diri kita sebelumnya. Kita latih sabar diri kita latih qanaah diri kita latih ridho dari diri kita di dalam menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita senang secara hawa nafsu kita sebagai manusia, atau tidak kita senangi menurut hawa nafsu kita. Karena yang paling berat adalah jihadun nafs, melawan hawa nafsu sendiri. Jihad terbesar, kata Rasulullah, jihadil akbar. Kita baru pulang, kata Rasulullah, setelah perang Uhud. Kita baru pulang dari perang yang begitu kecil, padahal perang Uhud itu adalah perang terbesar umat Islam, menuju kepada perang yang besar, jihadun nafs, perang melawan diri kita sendiri. Nah, maka bagi kita seharusnya seusia kita yang sudah rata-rata di atas 40 tahun, makanya kata almarhum Abah dulu, kalau sudah umur di atas 40 tahun belum mampu merubah, belum mampu meniti belajar untuk merubah
cara pandang tentang konsep ketuhanan itu, maka akan begitulah seterusnya. Kita belajar untuk itu agar benar-benar apa yang kita terima, apa yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, kita sabar, kita merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, dan kita senang dengan apapun yang diberikan Allah. Kalau itu yang kita miliki, gampang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang syukurnya kepada Allah. Nah, jangan sampai kita terjebak kepada yang di dalam ilmu pengetahuan disebut dengan kaum orientalis. Dalam kajian apa namanya, pola pikir Islam itu ada namanya itu. Mereka akan merasa senang, merasa terima kasih kalau bersesuaian dengan apa yang mereka harapkan atau lebih daripada itu, baru mereka senang. Kalau nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, bahkan kurang, mereka nggak senang, nggak sabar, tidak merasa cukup. Bagaimana kemudian orang yang tidak sabar, tidak pernah merasa cukup, kemudian tidak senang dengan apa yang sudah diberikan Allah, bagaimana mau terima kasih? Nggak bakal bisa. Orang yang bisa berterima kasih pasti orang sabar, orang yang merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan, dan orang yang senang dengan apa yang sudah diberikan. Pasti bisa syukur, pasti bisa bilang terima kasih. Ini harus kita olah hati kita olah pandangan batin kita, agar benar-benar minimal rasa syukur yang dipondasi, yang memiliki pondasi sabar, qanaah dan ridho itu minimal saat kita dalam ibadah. Saat dalam ibadah minimal. Sholat misalnya, dalam ibadah sholat 5 kali sehari semalam, 5 waktu, kita syukur benar-benar pada pondasi yang benar-benar kita syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah atas ibadah yang kita lakukan, benar-benar pondasinya sabar, qanaah dan ridho. Minimal dalam ibadah, jangan los sama sekali. Saat berdiri, saat kita mau sholat berdiri, kita ingat, kita sabar. Oh, ada kaki yang teman-teman yang ada asam urat, kalau masih mampu berdiri, usahakan berdiri, sabar dalam ibadah. Setelah itu berdiri, kita merasa cukup. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kekuatan, aku mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, dengan ruku, dengan sujud sempurna mungkin. Kemudian kita senang dengan takdir Allah, kita bisa sholat. Saat itu kita akan gampang, tenang, terbuka hati kita untuk terima kasih kepada Allah atas nikmat ibadah yang baru saja kita lakukan. Kalau ingat, atau kita kerja, alhamdulillah ya Allah, ya hasilnya belum ada, ya sudah, tetap terima kasih dengan Allah, tetap syukur. Kenapa? Karena kita mampu mendidik hati kita untuk sabar, karena kita mampu mendidik hati kita sudah untuk qanaah, dan kita mampu mendidik hati kita untuk menerima. Saat kita melakukan pekerjaan kita belum mendapatkan hasil, 3 hal itu kita lakukan, pasti cara pandang kita akan berubah. Kenapa?
Karena yang ada di dalam hati kita saat kita melakukan pekerjaan kita, pekerjaan itu sesungguhnya dinilai ibadah oleh Allah. Senang kita. Kan hasil dari pekerjaan kita itu cuma bonus. Bukan hasil, bonus. Hasilnya nanti di akhirat. Nah, maka ayo kita berusaha mendidik hati kita dengan 3 hal itu sebagai fondasi dasar untuk kita benar-benar bisa berterima kasih kepada Allah, sehingga terima kasih kita, syukur kita kepada Allah itu akan sesuai dengan ayat Allah, la in syakartum la azidannakum. Benar-benar setelah kita terima kasih kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Setelah terima kasih, Allah tambah nikmat itu. Mudah-mudahan dengan yang sedikit itu, sedikit tapi agak berat, sedikit tapi agak berat untuk dilakukan, karena harus 3 hal bersamaan. Latih sabar diri kita, latih qanaah diri kita, latih ridho diri kita untuk menerima segala sesuatu yang Allah takdir kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita melatih hati kita 3 hal itu, kemudian dibarengi dengan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap sesungguhnya bukanlah azidannakum, bukan berharap Allah tambah nikmat sesuai dengan keinginan nafsu kita, tetapi yang Allah tambah adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman yang Allah tambah kepada kita, sehingga dengan nikmat iman yang terus bertambah, maka kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seruan ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang beriman, dan selalu ditambah iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha dan ikhtiar yang kita lakukan, dan mudah-mudahan usaha dan ikhtiar yang kita lakukan juga dipandang ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma dhahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم اللهم صل على محمد. Minta halal dari Allah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.